Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Nama saya Mega Fitria, saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 6A. Nah, saya di sini ingin menjawab soal yang pertama. Jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Jawabannya adalah, menurut Arens tahun 2003, audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi. Audit berhubungan erat dengan akuntansi, yang menjelaskan bahwa auditor adalah akuntan, tapi auditing bukanlah bagian dari akunting. Alasan entitas harus diaudit ialah untuk memberikan informasi tentang perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak akan informasi keuangan. Dibutuhkan pengujian kesesuaian antara praktek akuntansi dalam laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, masuk soal nomor 2, jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Jawabannya, poin pertama, auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi. Poin kedua, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Poin ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional atau professional judgment dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Poin keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Soal nomor 3, jelaskan jenis-jenis laporan auditor dalam audit atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Jawabannya adalah, poin pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yang artiannya jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK. Poin kedua, opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, yang artiannya auditor harus menyatakan opini wajar dan pengecualian ketika 1. Auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individu maupun secara agregasi, adalah material tetapi tidak persuasif terhadap laporan keuangan. Atau 2. Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak persuasif. Poin ketiga, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion, yang artiannya jika keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapatan wajar. Poin keempat, opini tidak wajar atau adverse opinion, yang artiannya dinyatakan setelah melakukan pemeriksaan, memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian. Poin kelima, opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion, yang artiannya ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini. Soal nomor 4, jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan di dalam SA 200. Jawabannya, SA 200 mengatur tujuan keseluruhan auditor. Pertama, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Soal nomor 5, dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Jawabannya, skeptisme profesional diperlukan dalam penilaian penting atas bukti audit. Hal ini mencakup sikap mempertanyakan bukti audit yang kontradiktif, keadaan dokumen dan respon terhadap pertanyaan,
dan informasi lainnya yang diperoleh dari manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, lanjut soal nomor 6. Jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Jawabannya, poin pertama, pengidentifikasian atas kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam konteks peraturan perundang-undangan atau regulasi yang relevan. Poin kedua, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka tersebut. Poin ketiga, pencantuman deskripsi yang memadai mengenai kerangka tersebut dalam laporan keuangan. Nomor 7, jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Jawabannya, prinsip tersebut meliputi prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kehati-hatian, dan kompetensi profesional, prinsip keberhasilan, dan prinsip perilaku profesional. Kelima prinsip dasar etika ini harus dipatuhi dan diterapkan oleh anggota IAPI, baik akuntan publik maupun para CPA yang bekerja di perusahaan atau instansi lainnya. Lanjut soal nomor 8. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Jawabannya, manfaat yang diperoleh perencanaan audit. Poin pertama, membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang paling dalam audit. Poin kedua, membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensialnya secara tepat waktu. Poin ketiga, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan atau tim audit dan penelaahan atas pekerjaan mereka. Poin keempat, membantu jika relevan dalam perorganisasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor, komponen, dan pakar. Tahapan perencanaan audit. Poin pertama, penerimaan klien dan pembuatan rencana awal audit. Poin kedua, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang klien. Poin ketiga, menilai risiko bisnis klien. Poin keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Poin kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko inheren. Poin keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Poin ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko keuangan. Poin kedelapan, menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Soal nomor 9, jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Jawabannya, asersi menurut ISA 1315.4a ialah representasi oleh manajemen secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi. Soal nomor 10, jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Jawabannya, prosedur audit ialah instruksi untuk para auditor sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang cukup dalam audit. Prosedur audit pada saat di lapangan meliputi kegiatan inspeksi, pengamatan, konfirmasi, dan penerimaan keterangan, dan lain-lain. Soal nomor 11, jelaskan tentang resiko audit dan materialitas dan kaitan antara resiko audit, materialitas, dan bukti audit. Jawabannya, poin pertama, jika auditor mempertahankan resiko konstan dan tingkat materialisasi dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Poin kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialis konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Poin ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor menempuh salah satu cara berikut. Yang pertama, menambah tingkat materialis, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialis tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit,
yang dikumpulkan dengan tingkat materialis secara bersama-sama. Lanjut soal nomor 12, jelaskan kaitan level resiko pengendalian, level resiko deteksi pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif. Jawabannya, apabila tingkat resiko pengendalian akhir sama dengan tingkat resiko pengendalian awal, auditor bisa melangkah ke tahap perancang pengujian substantif spesifik berdasarkan rencana tingkat pengujian substantif yang telah ditetapkan sebagai komponen keempat dari strategi audit awal. Namun, apabila tidak, tingkat pengujian substantif harus direvisi sebelum merancang pengujian substantif spesifik untuk mengakomodasi tingkat risiko deteksi yang bisa diterima setelah direvisi. Dan soal terakhir ada nomor 13, jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Jawabannya, ada 4 prosedur. Poin pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Yang kedua, pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Poin ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Poin keempat, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Jadi, segini dulu video yang saya buat. Ini adalah bentuk dari jawaban soal ujian akhir semester saya. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ferry Laurentius sebagai dosen pengampu. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan sampai jumpa lagi. Dadah.